Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9, pada pembahasan kita kali ini kita masuki bab baru ya, bab ketiga, yaitu transformasi geometri. Jadi di bab transformasi geometri kita ketahui sendiri kalau transform itu berkaitan dengan perubahan bentuk. Ya, ada film Transformer itu kan ya, perubahan bentuk dari mobil menjadi robot. Nah, pada pembahasan kita kali ini transformasi geometri. Jadi yang berubah adalah yang bertransform ya, yang bertransform adalah objek geometri. Jadi objek geometri sendiri, pembahasan kita kali ini yang berubah adalah titik, garis, dan bidang ya. Titik, garis, dan bidang. Titik, garis satu dimensi, dan bidang ya, dua dimensi. Jadi tiga objek ini yang akan bertransformasi menjadi apa saja transformasinya, jenisnya kita kenal ada 4 nanti ya. Yang pertama adalah refleksi. Refleks itu sendiri pencerminan. Kemudian ada rotasi, translasi, dan dilatasi. Untuk penjelasan poin 2 sampai 4 ya, akan ada pada video selanjutnya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai refleksi, khususnya refleksi titik. Jadi pencerminan titik. Nah, pencerminan itu sendiri ada beberapa. Jadi kalau kita ngomong pencerminan berarti harus ada cerminnya gitu ya. Jadi yang dicerminkan di sini objeknya nanti adalah di bidang kartesius ya, di bidang kartesius. Oke. Kita bahas yang pertama, misalkan cermin yang pertama. Misalkan ada sebuah titik, posisinya di sebelah sini. Titik A. Koordinatnya adalah, kita cek di kartesius ini 3,4. Nah, titik A ini misalkan diminta untuk instruksi, tentukanlah pencerminan titik A terhadap sumbu X, misalkan terhadap sumbu X. Kita kenal ada sumbu X dan sumbu Y kalau di kartesius kan ya, terhadap sumbu X. Jadi pencerminan terhadap sumbu X yang pertama, ini maksudnya adalah cermin dari titik A adalah sumbu X. Jadi statusnya sumbu X ini berlaku sebagai cermin. Kita ketahui kalau kita dari cermin, maka kita nggak berubah bentuk gitu ya, nggak berubah bentuk, hanya berubah posisi saja. Tangan kanan ada di kiri, tangan kiri ada di kanan, dan sebaliknya kan ya. Sama dengan titik gitu ya. Kalau pencerminan terhadap titik, misalkan terhadap titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil cerminannya adalah bayangannya ada di kuadran 4 ya. Ya, dengan jarak yang sama. Jadi jaraknya nggak berubah lebih besar. Jadi A, hasil cerminannya adalah A aksen ya. Aksen. Jadi ini adalah hasil pencerminan. A, hasil pencerminannya adalah A aksen. B, hasil pencerminan adalah B aksen, dan seterusnya. Nah, A aksen ini ternyata posisi koordinatnya adalah di titik sebelah sini. Kalau kita cermati, titik koordinatnya adalah 3,4. Jadi titik A 3,4, hasil pencerminannya adalah A aksen 3,4. Ingat cerminnya adalah sumbu X. Oke, lagi berikutnya misalkan saya punya titik di sebelah sini, titik B. Titik B koordinatnya adalah min 2,2. Diminta dicerminkan terhadap sumbu X ya. Dengan jarak yang sama, kita peroleh titik B aksen di sebelah sini. Kita cermati ternyata koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Titik B yang awalnya negatif 2,2
maka B aksennya atau pencerminannya adalah negatif 2, negatif 2. Itu kalau cerminnya adalah terhadap sumbu X. Lagi pembahasan berikutnya kita misalkan yang kedua, cerminnya adalah sumbu Y. Ya, misalkan titik A lagi ya, pembahasannya titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, maka cerminnya adalah sumbu Y, maka dia ngadep ke sana. Hasil cerminannya adalah di kuadran sini, di kuadran 2. Oke, saya gunakan titik lain saja ya, supaya jelas nanti hasil cerminannya. Misalkan di sini ada titik C, koordinatnya adalah 5,1. Hasil cerminannya adalah, kalau cermin terhadap sumbu Y dengan jarak sama kan ya, C ke sumbu Y ini jaraknya adalah 5 satuan gitu kan ya, maka jaraknya ke hasil cerminannya pun juga sama, harus berjarak 5 satuan. Di sebelah sini kita boleh titik C aksen, yaitu negatif 5,1. Titik C yang awalnya 5,1, pencerminannya, hasil cerminannya terhadap sumbu Y adalah negatif 5,1. Ya, cermin terhadap sumbu. Oke, berikutnya saya punya cermin baru. Misalkan cermin berikutnya adalah cermin terhadap yang ketiga, cermin terhadap titik pusat. Terhadap titik pusat. Titik pusat kita ketahui sendiri adalah titiknya adalah 0,0. Ya, jadi cerminnya ada di sini. Ya, saya contohkan, misalkan saya ambil sebelah sini ya. Ya, titik D koordinatnya 1,-6. 1,-6 dicerminkan terhadap titik pusat, maka hasil cerminannya adalah serong seperti ini dengan jarak yang sama. Ya, kita peroleh hasil cerminannya ada di sini. Jaraknya sama, antara jarak dengan sumbu X maupun jarak dengan sumbu Y-nya sama. Posisinya hanya saja miring karena cerminnya adalah titik pusat. Sehingga kita peroleh titik D aksennya, hasil pencerminannya adalah min 1,6. Min 1,6. Ya, titik D yang awalnya 1,6 yang dicerminkan terhadap titik pusat, hasil cerminannya adalah min 1,6. Ya, pembahasan kita hanya baru sampai pencerminan titik ya, belum ke pencerminan garis dan bidang. Oke. Hasil cermin berikutnya, cermin yang terakhir pembahasannya adalah cermin terhadap garis ya, terhadap garis. Garis apa? Ya tergantung fungsinya minta apa. Misalkan diminta menentukan terhadap garis Y sama dengan X plus 1 gini. Nah, kita harus buat dulu garis Y sama dengan X plus 1. Ya, kita ketahui sendiri, saya scroll ke bawah. Ya, Y sama dengan X plus 1 ya. Ya, saya scroll ke bawah sini. Ya, langkah pertama pencerminan terhadap garis Y sama dengan X plus 1 adalah kita harus buat dulu garis Y sama dengan X plus 1. Caranya kita buat garis sangat sederhana kan ya, sudah kita bahas di materi fungsi linear di kelas 8. Kalau kita diminta untuk menentukan grafik dari garis, langkah termudah adalah kita buat minimal 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ini bebas saya milihnya, misalkan saat X-nya, posisinya X-nya 2 misalkan. Saat X-nya 2, nilai Y-nya berapa? Kita substitusi ke sini. Saat X-nya 2, maka kita perlu nilai Y adalah
X-nya kita ganti 2. 2 tambah 1. Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 3. Lagi misalkan X-nya min 4. Ini bebas ya. X-nya sama dengan min 4. Maka nilai Y-nya adalah min 4 ditambah 1. Hasilnya adalah negatif 3. Sehingga kita punya dua titik koordinat X, Y ya. Yang pertama 2,3 dan negatif 4, negatif 3. 2,3 dan negatif 4, negatif 3. 2,3 posisinya di sini. Dan negatif 4, negatif 3. Posisinya ada di sini. Ya, dari dua titik dapat dihubungkan menjadi sebuah garis. Bisa kita perpanjang, menyesuaikan kebutuhan ya. Menyesuaikan, karena statusnya garis Y sama dengan X plus 1 ini statusnya dia adalah sebagai cermin. Misalkan kalian punya titik posisinya di sini, kalau cerminnya kurang diperpanjang ya silahkan diperpanjang ya, kurang panjang diperpanjang saja. Karena sifatnya garis bisa diperpanjang ke arah bebas, asalkan mengikuti pola dari garis tersebut. Ya, oke. Misalkan diminta diketahui sebuah titik E, misalkan titik E posisinya ada di sebelah sini misalkan. Oke, saya ambil yang sebelah sini. Ya. Titik E posisinya ada di sebelah sini ya, titik E negatif 2,2. Maka hasil cerminannya adalah sama. Kita buat dia sisinya tegak lurus di sini. Diperpanjang dengan jarak yang sama. Perpanjangannya posisinya di mana? Apakah tepat di sini gitu kan ya? Maka kita bisa mengukur jaraknya gitu kan ya. Diminta untuk mengukur jaraknya sebenarnya. Jarak dari titik E ke garis ini harus sama dari sini ke sini. Ini bisa dibuat bisa lebih tepat kalau kalian mengukur menggunakan dengan penggaris. Jadi saya sarankan nanti menggunakan penggaris. Misalkan jaraknya ini 1 cm, maka jarak yang sini pun juga mengikuti 1 cm. Nah, posisi titik A-nya di mana ini titik E-nya? Ya, saya nggak bisa memastikan pasti ya, karena tidak bisa menggunakan penggaris di sini. Kalau mengikuti apa titik yang di sini posisinya ada di 1, negatif 2 titik E aksennya. Nah, nanti mengikuti pola dari kalian sendiri. Ukuran penggarisnya berapa? Saya sarankan bisa menggunakan penggaris, meskipun bisa menggunakan perhitungan mat. Kita belum bahas sampai ke sana ya. Saya sarankan menggunakan penggaris. Untuk cerminnya terhadap garis Y sama dengan X plus 1. Nah, ini garisnya tidak mesti ya, tidak mesti Y sama dengan X plus 1. Macam-macam nanti. Bisa Y sama dengan X, Y sama dengan 2X min 5, dan terusnya, tergantung permintaan soal. Yang jelas intinya, kalau diminta untuk menentukan pencerminan titik terhadap garis, maka kalian buat garisnya dulu. Langkahnya ada di bawah sini. Ini tadi langkahnya. Langkah untuk menentukan garisnya dulu, yang merupakan cerminnya. Oke. Jadi ini transformasi geometri khususnya masalah pencerminan, yaitu pencerminan titik. Jadi yang pencerminan titik, saya ulang lagi, yang pertama tadi cerminnya adalah terhadap sumbu X, ya, cermin terhadap sumbu Y, cermin terhadap titik pusat, dan cermin terhadap garis. Nah, sebagai latihan soal ya silakan dikerjakan langsung di modulnya ya. Bisa dikerjakan langsung di modul karena di sana sudah disediakan koordinat kartesiusnya. Jadi kalian tidak perlu buat apa namanya diagram kartesius. Ya, tas 1 ada di halaman 40. Kemudian tas 2 ada di halaman 41, dan tas ketiga ada di halaman 43. Jadi 3 latihan ini membahas mengenai refleksi
atau pencerminan dari objek geometri yang berupa titik. Jadi silahkan dikerjakan tas 1, tas 2, dan tas ketiga, kemudian bisa diupload jawabannya nanti. Oke, terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah refleksi pada objek geometri yang berikutnya, yaitu objek garis dan bidang. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.